Hai teman, selamat datang di channel YouTube Kreatif Hamdi. Di video kali ini kita bakal bahas tentang tokoh-tokoh dan pahlawan nasional dari Minangkabau, di mana karena jasa-jasa mereka, gambar mereka diabadikan di lembaran mata uang. Tidak saja mata uang Indonesia teman, tapi juga mata uang di berbagai negara lainnya. Apa saja ke mereka? Yuk tonton videonya sampai habis. Tapi seperti biasa, sebelum kita tonton videonya sampai habis, kita ingatkan kembali ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lalu like, komen, dan share ke Facebook, grup WhatsApp, serta ke sosial media yang teman punya agar kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Orang Minang selama ini dikenal sebagai suku dengan adat yang tak lapu adeojan dan tak lekang deopane. Tak hanya itu juga teman, suku yang biasa menyebut dirinya orang Awak ini telah melahirkan banyak generasi emas dalam sejarah bangsa Indonesia maupun sejarah dunia. Nah, salah satunya teman, tokoh yang banyak dikenal adalah sang proklamator yaitu Muhammad Hatta. Tidak hanya menjadi pelopor kemerdekaan, Hatta juga terkenal sebagai ahli diplomasi yang disegani. Beliau juga terkenal dalam kesederhanaannya yang mengagumkan. Tak berlebihan ya kalau gelar pahlawan disematkan untuk Bapak Wakil Presiden Indonesia pertama ini. Namun teman, Muhammad Hatta bukanlah satu-satunya orang Minang yang dihormati bahkan diabadikan dalam mata uang suatu negara. Ada beberapa tokoh berdarah Minang lainnya yang gambar mereka diabadikan di mata uang di berbagai negara. Nah, berikut daftar namanya. 1. Muhammad Hatta. Bapak sang proklamator kelahiran Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 ini, gambarnya telah diabadikan di mata uang kertas pecahan tertinggi di mata uang Indonesia, yaitu pecahan Rp100.000. 2. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh pejuang bangsa yang tidak asing lagi tentunya bagi kita semua, di daerah Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Jika Bung Hatta dikenal sebagai sang proklamator Indonesia, nah Imam Bonjol adalah ulama dan pejuang penting dalam perang Padri dengan lawan Belanda pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Ia menjadi sosok yang sangat alot untuk ditaklukkan oleh penjajah pada masa itu. Nah, gambar Tuanku Imam Bonjol telah diabadikan di pecahan Rp5.000 bahkan sampai sekarang teman. 3. Tun Yusuf bin Ishak. Sosok penting berikutnya adalah Presiden pertama Singapura, Tun Yusuf bin Ishak. Beliau adalah anak dari Yusuf bin Ishak yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, sedangkan ibunya berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Sebelum Singapura memisahkan diri dari Malaysia, Yusuf bin Ishak pernah menjadi rektor Universitas Nasional Singapura. Tidak hanya itu juga teman, ia pernah aktif menjadi wartawan dan perfilman di negeri Singa tersebut. Nah, karena berbagai jasanya, sampai kini sosoknya diabadikan dalam lembar uang dolar Singapura. 4. Tuanku Abdurrahman. Dialah tokoh berdarah Minang yang terpilih sebagai yang dipertuan agung atau Perdana Menteri Malaysia pertama. Pembawaannya yang berwibawa dibanding raja-raja lainnya membuat dipercaya memaku jabatan tersebut. Jasanya yang paling dikenang adalah berusaha mencapai kemerdekaan dari penjajah melalui perundingan, tanpa penumpahan darah setitik pun. Atas jasanya itu, ia diberi gelar sebagai Bapak Kemerdekaan dan Bapak Malaysia. Bahkan sosoknya diabadikan dalam bentuk mata uang ringgit Malaysia. 5. Sultan Hassanal Bolkiah. Tokoh yang satu ini juga keturunan orang Minang, tepatnya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dialah Sultan Hassanal Bolkiah yang sosoknya tergambar dalam mata uang negara yang dia pimpin, yaitu Brunei Darussalam. Nah, bahkan teman, ia termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Sultan Bolkiah juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan cekatan dalam membantu rakyatnya yang sedang kesusahan. Bahkan saat tsunami tahun 2024 di Aceh, Sultan Bolkiah memberikan sumbangan sekitar 23,5 miliar melalui yayasan yang dia bentuk.
itu dia fakta-fakta mengenai keturunan Minang yang berjaya di Indonesia bahkan luar negeri. Seharusnya membuat kita bangga dan mengambil pelajaran ya, bahwa sebenarnya orang-orang Minang termasuk keturunannya mempunyai benih-benih yang besar dan sukses. Tinggal memupuk kemampuan dan aktivitas yang kita miliki untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan sebelum kita close video ini, kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke Facebook, grup WhatsApp, serta ke sosial media yang teman punya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.